Ini kan salah satu puskesmas yang terdampak paling parah akibat banjir yang melanda Aceh itu di lokasi tempat kita, di Lokop, Kecamatan Serbajadi. Jadi setelah 2 bulan lebih pasca bencana yang melanda Aceh Timur, puskesmas kita bangun yang baru, letaknya ini di atas bukit di samping Kompi Lokop. Telat. Dan rumah hari ini udah mulai cair. Itu udah nunggunya sekian bagian birokrasi ya. Aku juga yang nakes baru dapat belum. Pak BNPB, Pak Jenderal. Ini istri tentara dong. Ini istri tentara. Kalau bajunya hijau-hijau seperti ini. Mas, oke ya. Masyarakat bisa. Pengarah Satgas PRNP. Selamat pagi, selamat datang Bapak dan seluruh jajaran. Tadi Pak Menkes, kita dan beberapa unsur Prokopimda lainnya, termasuk juga dari para donatur, telah meresmikan penggunaan puskesmas. Alat-alat ini alat-alat untuk yang Hebat juga bisa bagus ini dalam waktu. mungkin Pak Bidang Pak dari Pak Anes Pak yang maju terus Pak. Dan alhamdulillah Pak Menko saya laporkan dari Aceh Timur ini luar biasa. Nanti saya minta Pak Bupati menyampaikan. Yang susah kita kan mengumpulkan datanya Pak. Pengalaman kita nih selama 1 bulan. Dari 8.400 yang diajukan di Aceh Timur, 5.300 disetujui oleh BNPB dan dicairkan sebesar 118 miliar Pak. Ini prestasi yang luar biasa. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Bupati, caranya gimana? Karena di kita tuh biasanya susah sekali itu Pak. Paling yang bisa lolos cuma 10%, 20%. Ini beliau tuh 60% lebih Pak dari usulannya. Jadi pada kesempatan ini sebelum diakhiri saya minta Pak Bupati sharing dulu ke teman-teman yang lain agar bisa belajar dari Aceh Timur kok bisa secepat itu dan sebanyak itu yang lolos verifikasi. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Menko, Pak Mendagri, dan seluruh kepala daerah, bupati yang berhadir. Terima kasih Pak Menkes yang sudah berhadir di Lokop.
Kecamatan Serbajadi Aceh Timur. Berkenaan dengan data yang disebutkan Pak Menkes tadi, kami membentuk sebuah tim verifikasi terdiri dari perkumpulan Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian adik-adik mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Samudra Langsa, UNSAM, kemudian ada perwakilan BNPB, perwakilan BPBD, kemudian dari teman-teman Kajari dan juga teman-teman Polres, membentuk salah satu tim yang turun ke lapangan. Itu lebih kurang sekitar 400 orang untuk melakukan proses verifikasi data yang disampaikan dari desa dan dari kecamatan agar kita memastikan bahwa yang menerima manfaat ini benar-benar yang terdampak, baik yang rumahnya rusak sedang maupun rusak ringan. Namun dari proses yang dilakukan lapangan itu ada yang berubah. Misalnya dari yang disampaikan rusak ringan, ternyata saat diverifikasi itu tidak rusak ringan, malah tidak masuk dalam kategori rusak. Kemudian yang rusak sedang, dia turun grade menjadi rusak ringan. Jadi perubahan itu terjadi secara fleksibel karena proses verifikasi dilakukan oleh teman-teman tim di lapangan. Demikian Pak Menkes. Sehingga dari sejumlah yang dilaporkan awalnya menjadi sekitar 5.800 sekian. Ya. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Menko, mudah-mudahan Aceh Timur ini bisa menjadi contoh agar dari yang diajukan di atas 60% atau di atas 70% yang langsung bisa dibayar. Saya ucapkan Pak Haryanto, terima kasih juga, ini staf ahlinya ditugaskan ke sini, beliau mendampingi selalu teman-teman di Aceh Timur agar pemberian biaya renovasi perumahan ini bisa segera lancar. Terima kasih Pak Menko, kami kembalikan ke Pak Menko. Nah, selain itu kita juga tadi menyerahkan stimulus bantuan kepada warga yang rumah rusak berat dan rusak ringan. Masing-masing ada 30 juta rupiah untuk rusak sedang dan rusak ringan 15 juta rupiah. Stimulus ini sedang dalam proses transferan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu apabila nanti dilakukan proses pengecekan tidak semuanya diterima di hari ini. Jadi secara bertahap terus ditransfer dan dilakukan proses verifikasi. Ada lebih kurang pada tahap awal ini 5.000 lebih yang akan menerima ya stimulus bantuan dari pemerintah 30 juta dan 15 juta. Nantinya kita juga akan susul di tahap kedua apabila ada warga yang merasa korban banjir, rumah rusak sedang dan rusak ringan tapi belum sempat terdata, saya persilakan kepada pihak kecamatan, pihak desa untuk menyampaikan laporannya kepada kami dan insya Allah akan saya susul kembali permintaan itu kepada pemerintah pusat nantinya dalam bentuk surat keputusan. Nah, selain itu kita juga harapkan kepada masyarakat yang ada di Lokop untuk menjaga fasilitas pembangunan Puskesmas ini ya, karena ini adalah sangat bermanfaat bagi pelayanan kesehatan, termasuk alat-alat kesehatannya juga dibantu. Tadi saya sudah mintakan khusus untuk alat labor dari Pak Menkes dan juga ambulan khusus di daerah-daerah pedalaman. Beliau sudah mengiyakan, tapi nanti kita coba evaluasi kembali dengan teman-teman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aku udah bilang nanti kalau bikin khusus ini aja pikir. Aceh Timur. Ya, silakan.
penyerahan kaki palsu di depan, Pak. Di mana? Di depan sampah, orang sana. Oh, sini depan. Oh, sini. Puna. Hah? Pegah haju. Kali menyan. Kali metes. Gratis. Nyapu. Oke. Siapa nama Bapak? Sana. Ya, ini ada bantuan kaki palsu untuk Bapak. Semoga bermanfaat, Pak ya. Nanti bisa pakai sendiri nih. Belum diajarin ya? Nanti ya ini ajarin nih. Ada petugas ya. Yang dipasang ini udah diukur kan? Sebelumnya dia diukur. Ya. Nah, coba di tes pasang terus. Bisa ya? Bisa. Sudah pernah dites sebelumnya? Langsung di kabupaten, Pak. Oh. Di provinsi cetak. Enggak pakai ini dulu? Apa? Kaos dulu. Nah, coba diikat, dipegang dulu. Badan bapaknya dipegang. Ini masih canggung. Ya, belum. Baru pertama, Pak. Ya. Nanti ikat. Ikat. Coba. Coba jalan, pegang sebelah kanan, coba jalan, Pak. Enggak bisa jalan. Nggak bisa. Oh, belum diikat. Belum terbiasa, Pak. Oh. Diikat dulu ya. Pinggang ya. Sedikit. Ya. Ini juga ada bantuan dikit ya. Semoga bermanfaat. Oke. Tinggal di mana? Sampah. Ramfah. Rumah kena? Hah? Oh enggak. Oh. Anak berapa? 7. 7. Enggak usah. Udah gede, masih kecil. Oh, ini tiga nih. Oh, kampung nih. Tetangga. Seharusnya bawa pulang dari luar aja.